Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Amalia, NIM 22026500004, Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya memaparkan beberapa materi yang ada di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pertama, pengantar pendidikan Pancasila. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sebagai contoh, percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan sebagainya. B. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia, bukan hanya yang terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi. Bagian C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi objek material pendidikan Pancasila, dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, pendekatan sosiologis, dan politik. Dilihat dari segi objek formatif, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila pada era revolusi saat ini, peserta didik yang sudah terlepas dari ponsel pintar. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 2. Periode perumasan Pancasila. Sidang 2 BPUPKI 10 sampai 16 Juli 1945. 3. Periode pengesahan Pancasila, proklamasi dan pengesahan Undang-Undang 1945. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dalam membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Sumber historis Pancasila. Nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. B. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai Pancasila secara sosiologis
telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. C. Sumber politis Pancasila. Nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. B. Argumen tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Golondes dan argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia. Wetasyong Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: pengidentifikan Pancasila dengan ideologi lain. F. Rangkuman tentang pengertian Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam bangsa Indonesia menunjukkan nilai-nilai, yaitu Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar falsafat negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. A. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. B. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. C. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan, yaitu 1. Pancasila sebagai kaidah negara fundamental. 2. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan. 3. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara. 4. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi. Selanjutnya, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. A. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara. 1. Menelusuri konsep negara. Menurut Dipofono, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. 2. Menelusuri konsep tujuan negara. Secara teori, ada beberapa tujuan negara, di antaranya yaitu kemerdekaan sebagai tujuan negara, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara, keadilan sebagai tujuan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara terminologis,
atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. B. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebutuhan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dan aspirasi cita-cita hidup bangsa. C. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui proses yang cukup panjang dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Mahfud MD menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara. 2. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 3. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Penjajaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. F. Rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. B. Mananya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, itulah beberapa tadi materi yang ada pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.